Menara Doa 24 Jam. Bagi Bapak Ibu yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, dapat bergabung di Menara Doa 24 Jam melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Telah dibuka kembali penerimaan siswa baru STT Bethel Bekasi dengan program studi Teologi dan Master Teologi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di layar. Baptisan air akan kembali diadakan pada bulan ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Doa puasa bersama 21 hari GBI Jalan Gatot Subroto diadakan tanggal 1 sampai 21 Desember 2022. Bagi seluruh pengerja dan pelayan Tuhan, diwajibkan untuk mengikuti doa puasa ini. Shalom semua. Shalom Bu Koni. Shalom Bu Dwi. Bu, Natal kita sudah semakin dekat nih. Oh iya betul ya Bu. Bu, jangan lupa ya, WBI mengadakan Natal Rayon Onsite hari Kamis tanggal 8 Desember. Di mana tuh Bu? Di Bekasi jam 2 siang. Oh iya, saya dengar acaranya bagus ya. Oh, bagus sekali Bu. Ada perform dari masing-masing cabang dan ada door prize yang menarik. Wah, sayangnya kalau kita nggak hadir. Ayo semua kamu wanita, kami undang untuk hadir ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. See you and God bless you. KKR Natal GBI BTC Rayon 18 akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, pukul setengah 7 malam di GBI BTC Rayon 18 yang terletak di BTC Mall 2, lantai 2. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Rangkaian ibadah Natal GBI Rayon 18 diadakan secara online di channel YouTube GBI Rayon 18. Ibadah malam Natal diadakan pada 24 Desember 2022 pukul 6 sore dan ibadah Natal pada 25 Desember 2022 jam 5 pagi. Pastikan kita beribadah bersama-sama dan mengalami hadirat Tuhan. Salam semuanya. Bapak Ibu, saya Emmanuel Jamili, Gembala Jemaat Lokal GBI Irano Geba. Posisi sekarang ini air semakin naik dan inilah posisi rumah kita, rumah kami. Dan mohon dukungan Bapak Ibu semuanya supaya air ini secepatnya bisa surut. Melihat keadaan banjir yang sedang terjadi di Nias Barat, maka Departemen Misi GBI Rayon 18 mengetuk hati Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak untuk membantu meringankan beban saudara-saudari kita yang ada di Nias dengan menyalurkan melalui rekening Departemen Misi GBI Rayon 18. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593. Atau informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website GBI Rayon 18 di www.gbirayon18.org. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Rayon 18. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah kami selanjutnya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu, dan anugerahmu yang luar biasa Bapa. Kami akan mengikuti ibadah online Tuhan, tetapi hadiratmu Tuhan tetap sama mengikuti setiap kami. Berkati kami yang akan beribadah di rumah-rumah, Roh Kudus yang pimpin sertai kami, sehingga setiap berkat Tuhan kami boleh terimanya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita siapkan hati kita bersama untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, kami percaya semua karena kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu siang hari ini ya Bapa. Ya Rabbi, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Lord. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, kan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oh, ya Roh. Amin. Mari lebih lagi katakan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Yes, Lord. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau
menjadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari lebih sungguh lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Biarkan musik sembah, mari kita angkat suara kita, angkat ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu Bapa, buat kebaikanmu bagi tiap hidup kami Tuhan. Ya Rabbus, ya Masyarakat. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ya Rabbasya kaya rala-la-la-la-la-la. Ya Rabbasya rala-la-la-la-la-la. Mari bersama katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Mari biar jemaat Tuhan saja katakan, sebab itu jemaat Tuhan sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan, begitu ku sambil bangkit berdiri, mari lebih sungguh suaramu, angkat hatimu, katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Segala pujian hanya bagimu
padamu, hanya Kau yang layak. Mari kembali naikkan penyembahan, sembah Dia, sembah Dia. Memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi Sembah Dia dalam
Tuhan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur dan pengagungan akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dan selalu ada bagi kami. Dan kami akan memuji nama-Mu Tuhan, bersuka cita dalam rumah-Mu. Kami yang siap memuji-Mu katakan, amin. Haleluya. Saudara, Dia Tuhan Allah yang ada bagi kita, amin. Sungguh Kau baik dan luar biasa Tuhan. Mari bersama nyatakan, Dia Allah bagi kita, tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Oh, Dia Allah bagi kita, Kau benteng kehidupan kami. Gunung batu keselamatan takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan bernari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Jemaat GBI Rayon 18 lebih lagi memuji Tuhan. Ya Allah bagi kita, tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia Allah bagi kita, ya Tuhan, Kau benteng kehidupan kami. Gunung batu keselamatan takkan satukan suara kita. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Biar musik memuji nama Tuhan, amin. Mari ekspresikan setiap sukacita kita dalam hadiratnya Bapak Ibu Saudaraku. Para pa para 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 pa para pa para para pa para pa para 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 pa para pa para para pa. Sekali lagi satukan suara kita. Para pa para 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 pa para pa para para pa para pa para 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 pa para pa para para pa. Mari GBI Rayon 18. Bukan bersorak memuji Tuhan, ku kan menari di dalam hadir. Sekali lagi jemaat Tuhan, ku kan bersorak memuji Tuhan, amin. Dan kami akan menari bagi-Mu Tuhan. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan.
bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Bagimu segala pujian, segala hormat Tuhan. Yes, Lord. Mari satu suara katakan, bersorak-sorai hayuman kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima surga bumi sujud. Mari biar jemaat Tuhan saja katakan, bagi Dia. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan bisa lebih lagi, katakan bagi Dia. Amin. Segala mari sekali lagi katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala surga bumi sujud menyembah, surga bumi sujud. Mari sekali lagi katakan, surga bumi sujud hadapan-Nya. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu.
Tuhan. Yes, baru lebih sungguh lagi dari Allah katakan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Melalui kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Melalui kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Biar jemaat Tuhan saja katakan, mengalir. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Mari sambil bangkit berdiri, mari lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom semuanya. Menurut penanggalan Ibrani, pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783 atau P Gimel. 10 hari pertama dari permulaan tahun P Gimel, yaitu dimulai dari tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah, sampai kepada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Bangsa Yahudi selama 10 hari melakukan apa yang disebut dengan 10 hari pertobatan atau 10 days of repentance. Menurut tradisi bangsa Yahudi, pada saat Rosh Hashanah terbukalah 3 kitab, yaitu yang pertama, kitab kehidupan bagi yang sepenuhnya saleh. Yang kedua, kitab kematian bagi yang sepenuhnya fasik. Yang ketiga, kitab ketiga bagi orang yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Dan nasib mereka semua akan ditangguhkan hingga Yom Kippur tiba. Apabila mereka akan melakukan hal yang saleh, mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Apabila tidak, mereka tercatat dalam kitab kematian. Mayoritas orang masuk dalam golongan ini, yaitu hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Masa 10 hari tersebut dipakai sebagai kesempatan bagi kebanyakan orang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang saleh, agar nama mereka
dapat tertulis dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, setiap tahun mereka perlu melakukan sesuatu supaya selamat. Untuk itu, dalam masa 10 hari, mereka melakukan 3 hal, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Pada saat ini, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketiga hal tersebut, yaitu bertobat, berdoa, bersedekah, adalah baik dan perlu dilakukan hari-hari ini dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Kita melakukan ketiga hal ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pastor D dari Perth, seorang hamba Tuhan yang banyak mendoakan saya, yang nubuatannya saya lihat tajam pada bulan Agustus 2022 yang lalu, yaitu sebelum tahun 5783, bernubuat untuk saya agar memperhatikan apa yang terjadi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Ternyata Tuhan membukakan seperti yang dituliskan di atas. Jadi hari-hari ini kita harus banyak koreksi diri, bertobat, berdoa, dan memberi sedekah bagi mereka yang kekurangan. Pastor D ini juga mendapatkan bahwa di tahun 2023, Tuhan akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan meminta agar kita menyiapkan persediaan. Bukan untuk kita, tetapi untuk bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati secara finansial. Haleluya! Memasuki tahun 5783 atau Pegimel, kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena itu, ini waktunya kita koreksi diri. Bertobat, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut, dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Saya akan ingatkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak ingin kita binasa. Karena itu, sekali lagi, Tuhan mengingatkan kita melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur agar mereka diselamatkan, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi saya ingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever
Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober yang lalu, ada konferensi Pentakosta sedunia atau yang disebut dengan Pentecostal World Conference di Seoul, Korea Selatan. Pentecostal World Fellowship adalah salah satu aras dunia untuk aliran Pentakosta. Dengan Billy Wilson sebagai chairman. Billy Wilson juga adalah co-chair Empower 21 dan presiden dari Oral Roberts University. Tema dari konferensi ini adalah Pentecostal Revival in the Next Generation yang diselenggarakan oleh Yoido Full Gospel Church. Ini adalah gereja yang didirikan oleh almarhum Yong Gi Cho dan sekarang sebagai gembala sidangnya adalah Yong Hun Lee. Pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 10 sampai jam 12 siang, diadakan KKR doa di dekat DMZ Peace Park yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. DMZ ini merupakan daerah demilitarisasi di mana tidak ada kegiatan militer, merupakan daerah netral, bukan milik Korea Selatan ataupun Korea Utara. Tanah ini lebarnya sekitar 4 km dan panjangnya sekitar 250 km. Acara KKR doa ini merupakan puncak dari acara konferensi ini. Saya termasuk salah satu pembicara dalam acara ini. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga untuk pertama kalinya dilakukan di Seoul, Korea Selatan. Dan dihadiri sekitar 20.000 orang. Pada waktu itu saya berkata, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Harap diperhatikan bahwa hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi saya akan katakan pada saudara, kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Yaitu supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Karena itu, awasilah dirimu
dan pengajaranmu. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus hidup kudus, tetap peka terhadap pekerjaan dan karunia Roh Kudus, mengajarkan ajaran yang benar, memelihara iman, dan memperhatikan kehidupan rohani. Semua harus dilakukan dengan tekun. Yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27, bahwa aku bukan pelari yang tanpa tujuan, dan juga bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengenai melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti kesalehan, godliness. Dalam terjemahan Alkitab New International Version atau NIV dikatakan, train yourself to be godly. Latihlah dirimu menjadi saleh. Kata godliness atau kesalehan ini muncul sebanyak 15 kali dalam Perjanjian Baru, di mana 11 kali terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus. Ini berarti pesan kesalehan adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Tuhan lewat para bapak rohani memerintahkan kita untuk melatih diri kita supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Saya pribadi sebagai bapak rohani juga sangat menekankan untuk melatih diri supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman, dan kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Selanjutnya dikatakan, apabila kita melakukan dengan berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Kita semua yang menantikan hari Tuhan juga diminta untuk hidup kudus dalam kesalehan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, lawan dari kesalehan adalah kefasikan. Orang yang tidak melatih dirinya menjadi saleh lewat ibadah, tanpa disadari dapat terjerumus dalam kefasikan. Harap diperhatikan bahwa murka Allah dinyatakan atas orang-orang fasik.
Dalam Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat orang-orang fasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Salah satunya dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseksualitas. Sebagai Bapak rohani, sekali lagi saya akan mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bentuk ibadah dalam Alkitab ada dua, yaitu vertikal, artinya kepada Tuhan, dan horizontal, kepada sesama. Bentuk ibadah secara vertikal meliputi giat berkumpul bersama untuk menyembah. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan diiringi alat musik. Yang ketiga, mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Yang keempat, bernubuat dan mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang keenam, mempersembahkan tubuh sebagai korban. Yang ketujuh, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bentuk ibadah secara horizontal kepada sesama. Yang pertama, menolong orang yang mengalami kesulitan atau menderita. Yang kedua, saling menjaga diri dari pencemaran dunia. Dan yang ketiga, saling memberi bantuan dalam sebuah persekutuan. Jadi, kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, maka ibadah yang dilakukan di dalam gereja hari-hari ini sebenarnya merupakan implementasi atau penerapan dari semua ini. Kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, sebenarnya yang paling menonjol adalah masalah kebersamaan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, latihlah dirimu beribadah dapat juga diartikan kita harus melatih hidup dalam kebersamaan bersama saudara seiman untuk saling menasihati supaya hidup kita saleh. Hari-hari ini dengan adanya ibadah online, banyak orang yang meninggalkan hidup dalam kebersamaan ini. Ingat, pelayanan online bisa melengkapi tapi tidak akan bisa menggantikan ibadah secara onsite di gereja. Bagi saya, kalau hanya ibadah melalui online saja, saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang pasti, kita tidak bisa saling menasehati. Walaupun mungkin ada yang berkata, dengan Zoom kita bisa. Tetapi saya percaya, itu juga tidak cukup sempurna. Hari-hari ini,
saya melihat semakin banyak orang percaya justru lebih giat melakukan latihan badani ketimbang melakukan latihan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, latihan ibadah lebih penting daripada latihan badani karena mengandung janji, baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Pesan Tuhan buat kita sebagai murid adalah kita harus hidup seperti jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang setia, yang taat akan firman Kristus dan tidak menyangkal Dia. Mereka tidak mau mengikuti cara-cara dunia dan juga menolak mengikuti kecenderungan yang tidak baik dari jemaat lainnya. Mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran Injil. Oleh karena kesetiaan mereka yang teguh, maka yang pertama, Tuhan telah membuka pintu-pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya! Yang kedua, Allah berjanji akan melepaskan mereka dari masa kesengsaraan. Janji Tuhan untuk melindungi orang yang setia di Philadelphia dari hari pencobaan ini mirip dengan janji Paulus kepada orang Tesalonika yang mengatakan bahwa mereka akan dilepaskan, diluputkan dari murka yang akan datang. Hari pencobaan ini merupakan penghukuman terhadap dunia ini melalui pembukaan metere-metere, peniupan sangkakala, dan pencurahan cawan murka Allah. Ini sangat-sangat mengerikan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, dan menjadi pemenang sebelum hari pencobaan ini, Allah akan memelihara mereka dari hari pencobaan itu dengan cara melalui pengangkatan gerejanya. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, aku datang segera. Saya akan mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow I worship you, Lord, I worship you, Lord, I worship you, for you are my everything, I worship you. Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ya Abah, ya Abah, ya Abah, ya Abah. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan menyembahmu saat ini ya Abah. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi kami semua agar kami mengerti Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini ya Abah. Tuhan berkati anak-anakmu semua. Tuhan berkati anak-anakmu. Oh ralabasikara labalabalabalabala. Oh ralalalalalalala. Oh riadadadabalabalabala. As I bow down on my knees, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau ajar kami ya Aba. Terima kasih. Kau juga tegur kalau kami salah. Terima kasih Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita akan makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, mari kita akui saat ini. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Tuhan, ampuni kami ya Aba. Ampuni kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Orang-orang kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami akan bawa persembahan kami. Sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bawa persembahan kami untuk menopang pelayanan di gerejamu, sehingga gerejamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga penyelesaian amanat Agung boleh terselesaikan dengan baik. Kami akan memberi Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang besar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau sudah menyertai ibadah kami Tuhan. Engkau sudah memberkati dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat pengurapan-Mu, buat berkat-Mu yang Kau curahkan atas ibadah ini Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo Tuhan, juga wakil-wakilnya Tuhan yang sudah Engkau tetapkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, terus Engkau pakai mereka, terus Engkau berkati, Engkau lindungi ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat gembala rayon kami Tuhan, Pak Andi, dan juga Tuhan para wakil-wakilnya yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan gembala kami, dan kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu, lewat pelayanannya, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami. Kami mau berdoa buat presiden kami dan wakil presiden kami. Tuhan Engkau tuntun, Engkau pimpin terus Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga dari setiap keputusan yang mereka ambil mendatangkan kebaikan atas negeri kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap Tuhan, oh Bapa, para menteri-menteri, para oh Tuhan, pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilihkan atas bangsa ini, Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau menyertai kehidupan mereka. Kami percaya jemaat-Mu semua akan diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami menutup ibadah kami ini Tuhan, dan kami terima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini.
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.